Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Kretek tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan, yaitu tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana atau sering disingkat dengan SPAB dan resiliensi sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Sofia Isniati. Saya kebetulan diberi amanah oleh sekolah untuk mengajar mata pelajaran geografi. Nah, langsung saja karena waktu yang sangat terbatas, maka di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kalau zaman dulu disebut dengan Sekolah Siaga Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini merupakan kegiatan layanan pendidikan yang aman terhadap bencana yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, informal, atau di setiap jenjang pendidikan atau di setiap jenis pendidikan. Kemudian tadi di judulnya ada dan resiliensi. Resiliensi ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya resilience. Resilience ini artinya ketahanan. Sehingga kalau kemudian resiliensi sekolah ini merupakan satu kemampuan beradaptasi terhadap situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan. Atau resiliensi siswa ini merupakan kemampuan yang membuat siswa itu bisa bertahan, bisa bangkit, menyesuaikan dengan kondisi sulit yang dihadapi. Itu pengertian resiliensi. Kemudian mengapa harus ada Satuan Pendidikan Aman Bencana? Mengapa harus dituntut siswa itu untuk resilience? Ini latar belakangnya adalah kondisi geografis dan kondisi geologis Indonesia. Kita semua tahu bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang rawan terhadap bencana. Ya. Nah, kalian lihat di sini, kita lihat pada tampilan di sini, ini adalah posisi Indonesia yang terletak di antara 3 lempengan besar di dunia. Di utara ini ada Eurasia, kemudian selatan ada Indo-Australia, di sebelah timur ada Pasifik, yang kebetulan arah pergerakannya ini menuju ke wilayah Indonesia. Nah, lempengan ini akan bertemu di sepanjang jalur pantai sebelah barat Sumatera, kemudian ke selatan, ini pindah ke timur lewat selatan Jawa, Bali, Lombok, sampai ke Kepulauan Maluku. Nah, warna merah inilah merupakan jalur tumbukan lempengan itu. Yang mana jalur tumbukan lempeng ini akan menyebabkan terjadinya gempa bumi. Ini merupakan epicentrum gempa bumi. Kita lihat, kita itu di sini, Bantul itu di sini. Kita jaraknya dengan laut, pantai cuman berapa? Inilah ya yang menyebabkan mengapa kita itu sering terkena gempa bumi. Termasuk seluruh Indonesia. Ini berganti-ganti terus, ini sering terjadi gempa bumi. Nah, inilah mengapa kemudian pemerintah itu meluncurkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kenapa kok harus di sekolah? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa waktu anak-anak itu banyak dihabiskan di sekolah. Apalagi dengan 5 hari kerja. Itu kalau dalam kondisi normal ya. Namun sekarang ini kalian tentu saja lebih banyak di rumah. Ini program itu kita luncurkan sebelum pandemi.
Dan harapannya pandemi ini nanti segera berlalu, segera hilang, maka kita akan kembali ke kehidupan yang normal. Jadi program ini tetap akan dilanjutkan, dilaksanakan. Yang kedua, siswa merupakan anggota masyarakat yang rentan. Pengertian rentan ini adalah, kalau dalam bahasa Jawa, gampang lekeno terhadap bencana. Gampang menjadi korban kalau terjadi bencana. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, komunitas sekolah, khususnya siswa di sini, merupakan agen komunikator yang penting, yang diharapkan ini akan menularkan ilmunya yang didapat dari sekolah itu terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian siswa ini merupakan aset pembangunan generasi penerus bangsa yang diharapkan nanti akan melanjutkan keberlangsungan negara kita, negara Republik Indonesia, sehingga harus dilindungi. Kemudian apa kaitannya SPAP dengan resiliensi? Bahwa kebijakan resiliensi ini akan sangat berpengaruh, akan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan sekolah pendidikan aman bencana melalui pendidikan mitigasi bencana. Nah, modelnya seperti apa? Ada kerangka kerja struktural, ada non-struktural. Yang struktural ini berkaitan dengan fisik, yang non-struktural itu berkaitan dengan non-fisik. Jadi ini merupakan yang non-struktural itu penguatan kapasitas pada sumber daya manusia. Beberapa hal yang sudah dilakukan di SMA 1 Kretek, itu ada membentuk tim siaga, workshop, pembuatan denah evakuasi, dan pengembangan fisik lainnya yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah pembentukan tim evaluasi, tim siaga bencana sekolah. Mohon maaf, pembentukan tim siaga bencana sekolah. Ini kita lakukan diperbarui setiap awal tahun karena siswa ini akan berbeda-beda mengalami rotasi ya, artinya yang kelas 3 lulus kemudian ada siswa baru, maka ini akan kita laksanakan setiap tahun ya, pembentukan dan sosialisasi tim SPAP. Kalau sekarang ini masih tertulis tim SSB, maaf. Kemudian yang berikutnya adalah diklat atau workshop tentang pengurangan risiko bencana bagi seluruh warga sekolah dengan wujud yang bermacam-macam. Artinya bisa FGD ya, fokus group discussion, bisa wawancara, bisa langsung praktek dan lain sebagainya. Kemudian secara rutin kita mengadakan simulasi penanganan gawat darurat atau simulasi kebencanaan baik gempa bumi maupun bencana yang lain. Kita sudah yang rutin kita lakukan itu yang sering kita lakukan itu simulasi gempa bumi, tetapi kita pernah melaksanakan simulasi kebakaran. Kemudian sosialisasi rencana aksi sekolah. Artinya ini semua warga sekolah itu wajib tahu rencananya pendidikan pengurangan resiko bencana demi terwujudnya SPAP di SMA Negeri 1 Kretek itu seperti apa. Untuk membuat warga sekolah itu selalu ingat tentang pengurangan resiko bencana, tentang satuan pendidikan aman bencana, maka kita selalu masukkan tema ini pada saat pembinaan upacara. Ya, tentu saja tidak setiap upacara, tetapi pada waktu-waktu tertentu. Ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2010 sampai sekarang dan selanjutnya nanti insya Allah. Berikutnya adalah pembuatan majalah dinding.
Ya, majalah dinding yang isinya itu tentang masalah pengurangan resiko bencana. Ini sementara kemarin ini sempat terputus karena kendala beberapa hal, namun nanti ke depan kita programkan karena kita bekerja sama dengan program literasi sekolah. Pembuatan mural tentang kebencanaan ini dilakukan oleh siswa di bawah bimbingan guru seni. Melalui lukisan mural ini diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan tentang pengurangan resiko bencana. Pembuatan leaflet, brosur yang intinya juga pesan-pesan peringatan-peringatan terjadinya bencana gempa bumi. Bagaimana kita harus bersikap sebelum terjadi bencana, bagaimana kita harus bersikap saat terjadi bencana. Kemudian nanti recovery-nya setelah terjadi bencana kita harus melakukan apa. Ini dicantumkan dalam brosur. Yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas fisik. Ini kita buat jalur yang ramah terhadap bencana. Artinya apa? Di sini ada perbaikan fisik yang dulunya ini berupa unda-undaan, ini dibuat menjadi apa ya ini? Kalau menurut saya istilahnya sih dronjongan. Ini agar nanti ini mempermudah untuk proses evakuasi yang menggunakan alat baik drag bar, baik kursi roda maupun yang lain-lainnya. Tuh. Selanjutnya juga pemasangan jalur evakuasi. Ini jalur ini menunjukkan di mana kita harus menyelamatkan diri kalau terjadi bencana. Apakah kita di titik kumpul satu, apakah kita langsung keluar dari area sekolah, maka kita harus mengikuti petunjuk dari jalur evaluasi ini. Selanjutnya ada EWS, Early Warning System. Untuk peringatan dini, ini kita sudah pasang sejak tahun 2010. Atau sirine lah ini gampangannya. Itu kalau terjadi bencana, maka alat ini akan segera dibunyikan. Saat ini memang baru tidak aktif karena memang kondisi sekolah kita baru direnovasi, baru dibangun. Selanjutnya, melengkapi sarana dan prasarana, antara lain sarana P3K, kemudian ada tandu, ada gas oksigen, ya. Ini yang membantu pernapasan, kalau misalnya ada yang sesak napas dan lain sebagainya. Kemudian juga ada alat komunikasi, handy talkie, dan tenda dalam ukuran besar yang fungsinya nanti itu tenda itu adalah untuk membuat dapur umum atau sekolah darurat. Yang tidak kita cantumkan di sini adalah perlengkapan alat-alat dapur. Alhamdulillah kita misalnya mendirikan dapur umum, alat kita sudah lengkap. Demikian dari beberapa hal yang saya sampaikan, ini adalah memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan sekolah siaga bencana di SMA Negeri 1 Kretek, atau yang sekarang istilah baru ini memang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.